Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dewina Maharani Lesmana dengan NIM DBB 118026. Di sini saya akan menjelaskan hasil studio perancangan arsitektur 5 saya, yaitu merancang galeri arsitektur dan seni. Nah, untuk produk utama atau isi pada bangunan ini ialah karya-karya seni dari arsitektur dan ruang penunjang untuk mahasiswa-mahasiswa arsitektur di Palangkaraya untuk berkreasi. Kita tahu bahwa Kota Palangkaraya selain menjadi daerah pusat pemerintahan, Kota Palangkaraya juga menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam bidang perdagangan, informasi seni, kebudayaan, dan yang pasti arsitektur tradisionalnya. Melihat ke depan bahwa perkembangan arsitektur saat ini membawa karya-karya arsitektur ke arah modern dengan gaya yang semakin unik dan berbeda yang didukung oleh perkembangan teknologi. Dengan itu, konsep galeri menjadi wadah untuk mengkomunikasikan sebuah karya arsitektur dalam bidang perdagangan dan informasi seni kebudayaan. Tetapi, tidak hanya galeri saja yang berada di bangunan ini. Terdapat juga ruang aktivitas untuk mahasiswa-mahasiswa arsitektur seperti kelas, workshop, seminar yang berada di satu lingkup bangunan. Dengan adanya galeri arsitektur seni ini dapat mengangkat potensi-potensi arsitektur dan dapat memanfaatkan potensi yang berada di sekitaran site, yang dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa, pameran, dan penunjang. Sebelumnya, saya akan membahas tentang pemilihan site, di mana terdapat 3 alternatif site yang saya pilih. Yang mana untuk site alternatif 1 itu berada di Jalan Geobo 11. Untuk site alternatif kedua itu berada di Jalan Lekol Cehar Binti. Untuk site alternatif 3 itu berada di Jalan Adonis Samad. Dari ketiga alternatif ini berdasarkan titik acuan yang sudah disebut sebelumnya, site ini berdekatan dengan pusat kota, dengan kawasan perdagangan, dekat dengan permukiman warga, dekat dengan tempat ibadah, terjangkau menuju bandara atau terminal, terjangkau oleh damkar, dan dekat kawasan pendidikan. Yang mana dengan totalan akhir scoring site ini peroleh paling tertinggi oleh site alternatif 1 dengan jumlah 203. Untuk sketsa ide bentuk bangunan galeri Arsen ini, bentuk massa diambil dari hasil analisis aktivitas, analisis site, dan konsep pembentukan massa dengan memanfaatkan potensi lingkungan. Maka dari itu, terbentuklah bangunan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada site, seperti penempatan arah bangunan agar angin dan matahari tidak langsung menuju bangunan, dan memaksimalkan arah bentuk bangunan agar visual bangunan dapat terlihat indah. Lalu di sini saya mengacu pada 4 analisis site, yang mana pada analisis angin, letak bangunan yang dapat merespon angin agar sirkulasi udara tersaring ketika menuju bangunan secara langsung. Lalu pada analisis dapat merespon arah pandangan pada site menjadi orientasi dari fungsi publik dan pengelola. Sirkulasi pada analisis kebisingan itu dapat memposisikan area publik menghadap ke area dengan kebisingan yang tinggi, karena pada posisi area tersebut dapat mudah diakses dan dapat terlihat dari luar bangunan. Untuk analisis matahari itu dapat membentuk bayangan sebagai peneduh di area publik. Lalu di sini untuk transformasi ide bentuk saya mengambil 4 bentuk geometri gabungan, yang mana bentuk massa berasal dari 4 bentuk geometri dengan orientasi massa bangunan merupakan hasil dari analisis pada site. Lalu, bentuk geometri ini diberi volume ke atas. Setelah diberi volume, terjadi pengurangan bentuk, yang mana pada setengah lingkaran itu terdapat pengurangan untuk sirkulasi menuju bangunan. Lalu, terdapat tambahkan bentuk untuk menghasilkan bentuk secara dinamis dan tidak terlalu polos, serta dapat merespon sinar matahari, arah angin, dan memperindah view pada bangunan. Hasil akhir dari bentuk setelah terjadinya pengurangan ini dan penambahan bentuk, maka diberi garis untuk mengetahui level setiap lantai. Nah, untuk konsep struktural, di sini saya menggunakan struktur core dan rigid frame, serta fondasi board pile. Rigid frame atau rangka kaku ini terdiri dari atas elemen-elemen linear, yaitu balok dan kolom, yang mana jika dihubungkan dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkan. Jika dilengkapi dengan struktur core
core, ketahanan bangunan ini akan sangat kokoh dikarenakan terjadinya interaksi antar core dan rangka. Nah, selanjutnya di sini untuk core, di sini saya menggunakan material dari beton bertulang dengan ketebalan dindingnya sendiri itu 70 cm. Yang mana core ini terdapat pada di tengah bangunan dengan fungsi sebagai transportasi vertikal berupa tangga darurat dan lift, serta terdapat perturasan dan utilitas. Lalu ke bagian kolom. Untuk kolom di sini saya menggunakan dua jenis kolom, yaitu ada kolom persegi